Maha Pemberi anugerah. Engkau penghibur ulungku, Engkau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Engkau segarkan yang lelah, Engkau tenangkan yang resah, Engkau melipur yang sendu. Oh cahaya mulia, penuhi hati nurani umat kepunyaanmu. Tanpa berkat restumu, ampalah manusia, tiada pun yang berguna. Yang cermat bersihkanlah, yang kesang siramilah, yang terluka pulihkan, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umatmu yang percaya padamu, sabta karuniamu, dan curahkan anugerah akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci
menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, 50 hari sesudah Paskah disebut Pentakosta, yang menandai bahwa Roh Kudus turun atas para rasul dan dimulainya kelahiran gereja. Roh Kudus kali ini turun mengambil rupa lidah-lidah api. Roh Kudus tampil dalam rupa lidah-lidah api dan dicurahkan kepada para rasul, disebabkan para rasul pada saat itu sedang berada dalam ketakutan, tidak mood atau tidak bergairah, dan juga krisis kepercayaan diri. Lebih dominan rasa takut yang ada, maka dari itu Roh Kudus tampil dalam rupa lidah-lidah api, sebagaimana sifat api membakar, menyala terang, dan senantiasa berkobar-kobar. Maka Roh Kudus dalam rupa lidah api ini membakar hangus ketakutan para rasul, menggantinya dengan nyala api keberanian, dan juga akhirnya mengobarkan di dalam hati mereka semangat keberanian yang ada. Roh Kudus menyalakan pertama-tama adalah keberanian, barulah selanjutnya akan bermunculan rahmat-rahmat lainnya. Dengan kata lain, Roh Kudus yang berupa lidah-lidah api ini membooster keberanian dari para rasul. Dan disinilah bahwa akhirnya booster keberanian ini terjadi berlanjut terhadap booster-booster lainnya melalui rahmat yang mereka terima dalam karunia yang berkelanjutan. Setelah menerima rahmat karunia keberanian, para rasul beranjak memiliki hikmat kebijaksanaan, pengertian, nasihat, lalu juga mampu untuk berbahasa dengan bahasa lain
dari aneka suku dan bangsa. Memiliki kemampuan untuk melakukan mujizat-mujizat yang ada pula. Lalu juga kemartiran dan tentunya rahmat, kesalehan, kekudusan dan kesucian semakin tercurah kepada mereka. Inilah rahmat karunia Roh Kudus yang senantiasa terjadi, membooster hidup para rasul. Nah, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kita umat manusia ini. Mungkin kita kerap kali pula mengalami momen-momen seperti para rasul. Kita dihinggapi rasa takut, tidak mood atau krisis percaya diri. Di saat inilah kita juga perlu membooster hidup kita. Di saat kita berada di dalam kondisi tidak mood, rasa takut, tidak percaya diri, kita diminta untuk senantiasa datang kepada Tuhan, Sang Empunya Roh Kudus. Disitulah kita bisa menyaksikan bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah tinggal diam. Dia akan mencurahkan roh-Nya kepada kita, agar kita senantiasa berada di dalam keadaan sukacita, berkobar-kobar dalam hidup beriman. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia akan membantu melalui kehadiran dari orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui momen-momen istimewa di dalam kehidupan kita. Ketika kita hadir pula di dalam sakramen, ketika kita menghadiri Ekaristi, ketika kita mendengarkan bagaimana orang yang ada dikirimkan kepada kita memberikan nasihat-nasihat baik, kita kemudian mulai berangsur-angsur mengalami pencerahan. Mood kita naik, kita tidak ketakutan lagi, dan kita lebih percaya diri. Inilah booster dari Tuhan, bahwa Roh Allah hadir, mengirimkan orang-orang yang sungguh-sungguh baik bagi kita. Di sini mungkin bisa kita lihat di dalam hidup berkeluarga misalnya. Ketika kita mengalami situasi murung, tidak mood, ya para istri misalnya, istri sedang tidak mood, murung adanya, tidak bergairah, sedih, maka Roh Allah hinggap kepada para suami. Mulailah suami itu peka terhadap kemurungan dari istrinya. Ada kepekaan membooster istri tersebut. Mulailah memberikan paket kecantikan lengkap, skincare, face care, body care, mereknya juga nggak main-main. L'Oreal misalnya, Maybelline, Scarlett, Sephora, Revlon, wah, wapi-api ya. Nah, tak hanya itu yang diberikan, kepekaan yang karena dihinggapi Roh Kudus, tiba-tiba bunyi kelinting di HP, notifikasi SMS, masuk uang belanja 0-7. Wah, begitu gembiranya. Lalu kemurungan itu semakin menjadi berubah menjadi bahagia, karena dompetnya yang selama ini kosong terisi lembaran Soekarno-Hatta yang tersenyum 100 lembar. Tebal ya, bukan MH Tamrin. Kalau MH Tamrin itu yang abu-abu itu. Kalau 100 lembar tetap murung mungkin ya. Nah, ini Soekarno-Hatta yang tersenyum, sehingga selalu tersenyum sepanjang hari itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, booster dari Tuhan terjadi melalui suami yang peka semacam itu. Begitu pula mungkin suami ketika murung atau sedih, istri juga membooster sang suami, memiliki kepekaan untuk memasakkan yang terenak bagi suami. Entah apa
hanya sang istri yang tahu makanan kesukaan sang suami saat ini. Dan saudara-saudari yang terkasih juga selalu mengucap terima kasih, mengapresiasi setiap tindakan kasih dan kepedulian dari suami. Karena terkadang mungkin selama pacaran sering mengucapkan terima kasih, tetapi setelah menikah, wah, hanya senyum-senyum saja. Mungkin bahasa roh yang masuk ya. Cukup dengan tersenyum tahu itu berarti terima kasih. Atau bahasa roh itu ya sendiri yang bekerja. Tetapi kita pernahkah mengucapkan terima kasih, Papa, Papa hebat. Wah, seumpama seperti itu. Karena selalu mengerti apa yang dimaui sang istri, paket kecantikan dan juga notifikasi itu tadi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah booster senantiasa akan kita terima apabila kita mau datang kepada Tuhan. Dan tak hanya itu, mungkin bahwa booster tidak sekadar materi belaka, tapi ternyata kemudian kita tetap berada di dalam rasa takut, tidak mood, tidak percaya diri. Semisal masih ada rasa takut, rumah tangga retak, atau anak-anak muda yang sudah ganteng, punya mobil, uangnya banyak, tapi tetap saja berhadapan dengan gadis pujaannya, takut untuk menyatakan cinta, takut untuk ditolak. Atau juga ada di dalam diri takut untuk dikhianati. Di saat itulah kita perlu untuk datang di hadapan Tuhan. Kita memohon untuk rahmat Roh Kudus. Tak hanya lidah-lidah api, Roh Kudus yang sama menyerupai lidah-lidah api, kita tahu yakni menyerupai burung merpati. Roh Kudus yang sama baik lidah-lidah api ataupun burung merpati sebenarnya adalah roh yang sama yakni Roh Kudus. Namun Roh Kudus yang menyerupai burung merpati mungkin kita perlu belajar dari keutamaan burung merpati. Burung merpati itu dikenal sebagai burung yang paling setia kepada pasangannya. Burung merpati ini hanya berpasangan satu saja dengan pasangannya itu seumur hidupnya. Dan berbagi tugas di dalam kasih yang sama. Ketika yang betina mengerami telur, yang jantan mencari makan. Sebaliknya, ketika yang betina mencari makan, yang jantan mengerami telur. Dan burung merpati ini di dalam kesetiaannya pula, ketika pasangannya mati, maka pasangan yang ditinggalkan ini tidak akan mencari yang baru. Selalu setia sampai akhir hidupnya. Dan saudara-saudari yang terkasih, juga perlu kita ketahui bahwa burung merpati itu ingat untuk pulang rumah. Tahu jalannya kemana dia harus pulang. Maka dari itulah kita kenal merpati pos. Karena dia tahu untuk pulang ke rumah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jika suami atau istri saudara-saudari keluyuran dan kemudian lupa pulang untuk ke rumah, berilah burung merpati. Supaya tahu jalan pulangnya. Ya, mungkin keasikan belanja gitu ya, keasikan nongkrong dengan teman-temannya, beri burung merpati supaya ingat pulang ada yang menanti. Nah, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kita semua senantiasa di dalam hidup ini memerlukan booster terhadap situasi-situasi ketika kita takut, ketika kita tidak mood atau krisis kepercayaan diri. Allah yang senantiasa menyertai kita adalah Allah yang baik. Maka saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus tidak akan pernah tinggal diam. Mereka yang hidup di dalam Roh Kudus akan senantiasa setia di dalam imannya, mewartakan Injil, menyelamatkan iman dari orang-orang yang di sekitarnya,
dan senantiasa hidup di dalam iman penuh akan kesucian dan kesalehan. Sehingga kita semua yang senantiasa telah menerima Roh Kudus dalam rahmat pembaptisan, krisma, dan sakramen-sakramen lainnya, kita semua hendaknya tetap hidup di dalam iman kita, terus-menerus berupaya menguduskan dan menyucikan diri kita.